Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kelanjutan dari video logaritma, khususnya mengenai pertidaksamaan logaritma. Yang mana kemarin kita telah membahas mengenai sifat-sifat logaritma maupun pada video yang keduanya yaitu mengenai persamaan logaritma. Oke, sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip videonya agar dapat memahami secara maksimal dan apa yang telah dijelaskan dan dapat menguasai mengenai pertidaksamaan logaritma. Oke, langsung saja. Untuk menyelesaikan persamaan logaritma, kita memiliki aturan. Yang pertama itu ada aturannya, kemudian yaitu aturannya yang pertama itu untuk A atau A ini kita misalkan sebagai bilangan pokok logaritma A besar dari 0, yaitu bila A besar dari 0 misalnya A log fx besar dari A log gx, jadi A nya besar dari 0. Kalau A nya besar dari 0 maka tandanya tidak berubah, besar tetap besar. Kemudian kalau kecil maka dia akan tetap kecil. A log fx kecil dari A log gx, maka A log-nya hilang, tinggal fx kecil dari gx, seperti itu. Itu ketika nilai bilangan pokoknya besar dari 0. Hanya saja kebalikannya yaitu apabila nilai pokoknya antara 0 dan 1. Antara 0 dengan 1 berarti antara 0 dengan 1 ini maka tandanya akan berubah dari besar menjadi kecil, kemudian kecil akan menjadi besar. Contoh, di sini ada bentuknya yaitu A log fx besar dari A log gx, maka akan menjadi A log-nya hilang, kemudian fx tetap, fx tanda besar berubah menjadi tanda kecil, yaitu fx kecil dari gx. Kemudian yang kedua itu misalnya A log fx kecil dari A log gx, maka karena A-nya antara 1 dengan 0 atau 0 dengan 1, maka tandanya akan berubah menjadi dari kecil menjadi besar, yaitu fx besar dari gx. Begitu juga dengan besar sama akan menjadi kecil sama, ataupun kecil sama akan menjadi besar sama. Itu untuk sifat-sifatnya atau aturan dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Dan yang kedua itu kita juga harus menguji syaratnya, melihat nilai x-nya dengan melihat syaratnya yaitu fx besar dari 0 dan gx juga harus besar dari 0. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh. Di sini ada beberapa contoh. Oke, contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang pertama. Oke. Contoh yang pertama. Di sini ada nomor 1, 2 log x tambah 1 besar dari 3. Oke, kita lihat A-nya dulu. 2-nya besar dari 0 ataupun bukan berada di antara 0 dengan 1, maka tandanya akan tetap nantinya. Hanya saja yang di sini 2 log, maka yang di sebelah kanannya juga harus memiliki 2 log. Maka bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi 2 log x ditambah 1 besar dari 3. Ini juga bisa kita bentuk menjadi, karena di sini 2 log maka kita tambah 2 log di sini, kemudian 2 pangkat 3. Oke, seperti pada video yang pertama ketika 2 log 2 itu, maka kalau bilangan pokok dengan bilangan yang di logaritma itu sama, maka hasilnya adalah pangkatnya. Berarti di sini sama dengan 3. Oke, udah sama. Jadi kalau udah sama, yang 2 lognya ini kita hilangkan, maka tinggal x ditambah 1 besar dari 2 pangkat 3. Berarti x tambah 1 besar dari 2 pangkat 3 itu sama dengan
2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Tinggal kita pindah ruas 8-nya ke sebelah kiri, jadinya X tambah 1 kurang dengan 8 besar dari 0. Berarti X 1 dikurang 8 berarti negatif 7 besar dari 0. Kemudian X tinggal kita pindah ruaskan 7 ke kanan, jadinya X besar dari negatif menjadi positif, maka 0 tambah 7 sama dengan 7. Berarti ini X yang pertamanya. Sampai di sini belum selesai pekerjaan kita. Kita harus melihat syaratnya lagi. Karena di sini ada fx dan ini gx-nya adalah 3. Berarti gx-nya nggak perlu kita uji tadi. Gx kan harus sama dengan 0. Karena dia hanya berbentuk konstanta, maka yang kita uji hanya X tambah 1. Berarti kita uji atau kita cari X tambah 1 besar dari 0. Berarti X besar dari tinggal pindah ruas menjadi min 1. Oke, yang untuk gx-nya tidak perlu karena dia berbentuk konstanta. Kemudian setiap nilai x kita letakkan pada garis bilangan. Oke, yang terkecil dulu antara x yang ada, yaitu x dengan 7 dan min 1. Kalau berarti yang ini dulu yang kecil, berarti x min 1. Kemudian setelah itu tandanya apa? Besar. Berarti kalau besar arahnya ke kanan. Kemudian ada 7. 7 yang sebelah kanan 7 di sini. Oke. Berarti di sini arahnya besar, berarti arahnya juga ke kanan. Ingat, kalau besar itu arahnya ke kanan, kalau kecil arahnya ke kiri. Karena sama-sama kanan, maka himpunan penyelesaiannya adalah berarti yang paling kanan. Yang ini tidak perlu, berarti yang X ini tidak perlu, berarti yang kita himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kanan saja, yaitu 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? X besar dari 7. 7 saja. Yang ini nggak perlu. Karena udah dibatasi. Biar lebih mempersempit jawabannya. Lebih tepat prediksinya. Makanya kita gunakan hanya dari 7. Besar dari 7. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjut pada contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua di sini soalnya yaitu 1/3 log 2x kurang 3 besar sama dari 1/3 log x tambah 1. Ingat, di sini nilai A-nya yaitu berada di antara 0 dan 1. 1/3 itu terletak antara 0 dengan 1. Maka tandanya nanti yang ini akan berubah seperti dengan syarat yang diberikan tadi. Maka karena di sini sama-sama telah memiliki sepertiga log dan di sini juga memiliki sepertiga log, maka dihilangkan sepertiganya, maka hasilnya itu 2x dikurang dengan 3 kecil sama. Oke, tanda kecilnya akan berubah menjadi besar sama menjadi kecil sama, x ditambah 1. Maka tinggal kita pindah ruaskan atau kita kelompokkan yang sama memiliki x. Berarti 2x yang memiliki x pindah kiri menjadinya kurang x. Yang tidak memiliki x pindah ke kanan. Berarti jadi di sini 1 tetap. Kemudian min 3 pindah kanan jadinya plus 3. Karena dia min jadi plus. Berarti 2x dikurang x. Yaitu x. Kemudian kecil dari 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Berarti ini yang kita dapatkan X yang pertama itu 4. Kecil sama dengan 4, hanya saja belum selesai. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus melihat syaratnya yaitu fx besar dari 0. Berarti ini sebagai fx-nya, maka 2x dikurang 3 besar dari 0. Maka tinggal kita pindah ruas 2x besar dari min 3 pindah ruas jadinya 3. X sama dengan 3. Ini kali silang jadinya 3/2. Berarti X 3/2. Kemudian setelah itu kita cari lagi untuk yang GX-nya. GX-nya itu X ditambah 1 besar dari 0. Karena di sini langsung saja X tambah 1 pindah ruas satunya jadinya min 1.
Oke, di sini kita memiliki beberapa nilai X, yaitu X 4, 3/2, dan min 1. Untuk selanjutnya, tinggal kita bikin di garis bilangan. Yang kecil terlebih dahulu, yaitu min 1. Kemudian yang terkecil lagi, yaitu 3/2. Kemudian ada 4. Kemudian kita bikinkan arahnya sesuai dengan tandanya, yaitu X kecil dari yang untuk min 1 besar. Oke, besar arahnya ke kanan. Oke. Kemudian 3/2 besar arahnya ke kanan juga. Ke kanan juga. Kemudian X yang untuk 4 tandanya yaitu kecil, kecil sama, maka di sini arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri, berarti himpunan penyelesaiannya itu pertemuan antara yang kanan, arah ke kanan, dan yang kiri. Arah yang ke kanannya itu yang paling kanan. Arah ke kanan yang paling kanan adalah 3. Yang paling kanan itu adalah 3. Ini nggak perlu karena jauh lebih lebih dekat 3/2 ini. Kemudian arah ke kiri, kalau ada arah ke kiri di sini lagi, berarti kita lihat yang paling kiri. Oke. Di sini adalah antara 3/2 hingga 4. Berarti ini adalah yang kita arsirkan. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah antara 3/2 hingga 4. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X 3/2 kecil dari X kecil dari 4. Berarti himpunan penyelesaian adalah antara 3/2 hingga 4. 1 diabaikan. Seperti itu. Jadi ini untuk contoh yang kedua. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan atau kebingungan, silakan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah akan dijelaskan lebih mendalam lagi mengenai contoh logaritma ataupun bentuk soal yang lain. Kalau ada silakan ditulis di kolom komentar. Baik, kita lanjut pada contoh yang ketiga, bentuk logaritma per tidak sama logaritma, di mana di sini kita lihat nilai A-nya di sini adalah antara 0 dan 1. Oke, antara 0 dengan 1, maka tandanya yang di sini nanti akan berubah dari besar berubah menjadi kebalikannya, yaitu kecil. Oke, karena di sini memiliki 1/2 log, maka yang sebelah kanan juga harus memiliki 1/2 log. Caranya adalah 1/2 log X kuadrat dikurang dengan 8 besar dari 1/2, karena di sini 1/2, maka di sini juga harus ditambah 1/2 log. Oke, karena di sini 0, berarti di sini 1/2, berarti ini sebagai pangkatnya, 0 ini sebagai pangkatnya, yaitu 1/2, 0. Kenapa 1/2? 1/2 karena di sini 0, maka ini akan habis 1/2-nya, karena sudah sama bilangan pokok dan bilangan logaritmanya, dan hasilnya adalah pangkatnya adalah 0. Boleh dilihat lagi pada video logaritma pada part pertamanya. Oke, karena di sini sama-sama telah memiliki 1/2 log dan di sini juga sudah ada, maka kita coret saja. Maka di sini tinggal X kuadrat dikurang 8 besar dari 1/2 pangkat 0. Pangkat 0 ini kan sama dengan 1. 1/2 setiap bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka jadinya X kuadrat dikurang 8. Mohon maaf, tandanya akan berubah ya. Tandanya berubah karena A-nya kecil dari antara 0 dengan 1. Berarti kecil dari 1. Pindah ruas. X kuadrat dikurang 8 kurang 1 kecil dari 0. Berarti sebelah kanan sudah tidak ada angka lagi. Lanjut, X kuadrat min 8 dikurang 1 sama dengan min 9 kecil dari 0. Oke, kalau bentuk seperti ini kita punya bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali ini. Kali dengan A dikurang B. Berarti ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurang 3 dan X ditambah 3 kecil dari 0. Maka bentuk seperti ini tinggal X pindah ruas jadinya
kecil dari 3 atau X kecil dari min 3. Oke, kita udah ada dua nilai X min 3 dan 3. Kemudian tinggal kita lihat syaratnya. Di sini ada fx sedangkan gx-nya berbentuk konstanta, maka kita abaikan. Yang kita lihat cuma fx-nya. Kemudian jadi fx-nya adalah x kuadrat dikurang dengan 8 harus besar dari 0. Kemudian x kuadrat tinggal pindah ruas. Berarti ini jadinya 8. X kuadrat di sini kalau kita hilangkan kuadratnya jadinya akar 8. Ini kalau akar 8 ini kita sederhanakan jadinya akar 4 dikali 2 sama dengan berarti X besar dari, bisa di sini positif, bisa negatif ya. Kalau akar itu bisa positif, bisa negatif, berarti jadinya adalah akar dari 4 adalah 2 akar 2 tetap. Berarti ada berapa nilai? Baik, tinggal kita bikin garis di garis bilangan. Kita lihat dulu angka yang paling kecil yaitu ada min 3. Kemudian setelahnya ada min 2 akar 2. Kemudian ada 2 akar 2 dan 3. Oke, untuk melihat tanda ataupun arahnya kita lihat di sini adalah x kuadrat dikurang 9. Jadi kalau bentuk seperti ini yang harus kita lakukan yaitu menguji coba titiknya. Kalau kita untuk yang 3 ini arahnya ke kanan atau ke kiri atau tandanya kecil atau sama nantinya besar, maka kita melakukan titik uji. Kalau min 3, kalau min 3, oke, kita geser ke atas. Oke. Kalau dia min 3, berarti min 3 di sini kalau berada di sini berarti dia ada min 4. Kalau kita menggunakan min 4, maka dia akan nilainya, maka kalau kita substitusikan ke dalam x kuadrat dikurang 9, kalau kita masukkan yang min 4, maka dia akan berbentuk min 4. Berarti min 4 kuadrat dikurang dengan 9 sama dengan ini 16 dikurang 9 sama dengan 7, berarti positif. Dia harus kecil dari 0, berarti di sini positif. Maka dia nggak bisa, maka yang ini arahnya ke kanan. Karena dia harus kecil dari 0. Karena yang ke kiri negatif, maka arahnya ke kanan. Kemudian untuk min 2 ya sesuai dengan ini saja, langsung saja besar, berarti ke kanan juga. Kemudian untuk yang positifnya juga ke kanan. Kemudian untuk yang 3-nya, kalau 3 ini berarti yang di sini ada 4, di sini ada 2. Kita tes di sini ada 4, berarti jadinya kalau kita masukkan 4, oke, ke dalam x kuadrat dikurang 9, maka jadinya 4 kuadrat dikurang 9 sama dengan 4 kuadrat itu sama dengan 16 dikurang dengan 9, itu hasilnya 7. Berarti dia kalau di sini dia positif, maka dia nggak bisa karena dia harus kecil dari arahnya bukan ke kanan untuk yang 3 ini tetapi ke kiri. Karena ke kanan, kalau dia ke kanan maka nilainya besar dari 0. Berarti dia arahnya ke kiri. Berarti kita lihat di sini untuk menentukannya kita lihat yang beririsan. Yang beririsan yaitu yang paling irisan yaitu kalau banyak arah yang ke kanan kemudian dibatasi, kita lihat yang paling kanan sebelum arah yang ke kiri. Ini arah ke kiri ya. Ini arah ke kirinya. Kita lihat yang paling kanan ini bukan, masih ada yaitu 2 akar 2. Maka HP-nya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 kecil dari X kecil dari 3. Ini merupakan HP-nya. Ini untuk soal yang nomor 3.
kita lanjut pada soal yang terakhir, soal yang nomor 4, di mana di sini ada bentuknya sepertiga log X tambah akar 3 ditambah dengan sepertiga log X dikurang akar 3. Oke, kita pada video logaritma pertama, kita udah mempelajari sifat kalau ditambah dengan bilangan logaritmanya sama, sini 1/3 log, di sini juga 1/3, dihubungkan tanda tambah, maka bilangan yang dilogaritmakan dikalikan, yaitu 1/3 jadinya log X ditambah akar 3 dikali dengan ini X dikurang akar 3 besar dari 0. Karena di sini memiliki 1/3 log, maka di sini juga harus memiliki 1/3 log. Maka jadinya 1/3 log. Di sini kalau kita kalikan bentuknya, jadi kita kalikan ini kan sama-sama nih X 3 dengan akar 3, satu menggunakan tanda positif, satu menggunakan tanda negatif, maka langsung saja X kuadrat dan yang tiganya tinggal kita kuadratkan dihubungkan dengan tanda negatif, akar 3 kuadrat itu hilang akarnya tinggal 3. Kemudian besar dari 0, berarti jadinya 1/3, kita samakan log 1/3, tetap 1/3 dengan 1/3, pangkatnya yaitu pangkat 0. Yang di sini, kalau di sini 2, maka di sini pangkat 2 juga. Seperti itu. Kemudian karena udah sama, tinggal kita coret lognya. Karena log bilangan pokoknya antara 0 dengan 1, maka tandanya berubah. Maka jadinya X kuadrat dikurang dengan 3, tanda besar berubah menjadi tanda kecil. 1/3 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1/3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Tulis 1. Maka jadinya X kuadrat dikurang 3, pindah ruas jadinya kurang 1. Kurang 1. Setelah itu kecil dari 0. Berarti X kurang dari 4 kecil dari 0. Ini tinggal kita faktorkan, yaitu kurang 2 dan X tambah 2 kecil dari 0. Ini kita lihat untuk menentukan bahwa nanti menggunakan tanda besar atau kecil boleh seperti biasanya. Kalau tadi kita menggunakan langsung saja, ini kita uji satu-satu dulu. Di sini ada min 2, di sini ada, oke, kalau sini ada, jadinya ini jadinya X 2 dan ini X sama dengan min 2. Kita coba min 2 dengan 2. Kemudian kita coba salah satu nilainya saja, yaitu ada salah satu titik di antara ini, yaitu biar lebih mudah kita coba dengan 0. Kita coba dari 0. Kita coba dengan 0. Berarti kalau kita substitusikan ke dalam persamaan X kuadrat kurang 4, berarti jadinya 0 kuadrat kurang 4 sama dengan 0 kuadrat 0 kurang 4 sama dengan min 4. Ini kecil dari 0, berarti di sini negatif. 0 berada di tengah. Kemudian dia selang-seling, positif, negatif, positif. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk X yang di sini, yaitu untuk X yang ini arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke kiri. Berarti untuk HP yang ini adalah X besar dari min 2 dan X kecil, kalau ke kiri kecil dari 2. Hanya saja belum selesai, kita masih memiliki log, yaitu fx-nya. Ini sebagai fx-nya, maka kita cari fx-nya, syaratnya X kuadrat dikurang 3 besar dari 0. Berarti X kuadrat dikurang dari 3. Oke, kita lanjut. Berarti di sini X kuadrat kita pindah ruas, berarti pangkat 3, hilangkan kuadratnya, maka jadinya plus minus akar 3. Maka di sini X ada plus minus akar 3, tinggal kita bikin garis bilangannya. Oke. Ada yang terkecil itu adalah min 2, kemudian ada min akar 3, kemudian ada akar 3, kemudian ada 2, yaitu min 2 di sini, akar 3, dan di sini ada plus minus akar 3.
Kemudian kita lihat min 2. Min 2 arahnya besar, berarti ke kanan. Kemudian X kecil dari untuk min 3 besar, oke, ke kanan juga arahnya. Kemudian berarti kalau udah ada ke kanan, berarti ini kita lihat lagi untuk yang lain. Untuk akar 3. Akar 3 arahnya ke kanan juga, oke. Kemudian untuk yang 2, oke, X tandanya 2 kecil, arahnya ke kiri, maka HP-nya yang berarsir adalah kalau banyak yang kanan kayak gini dan yang paling kiri berada di sini. Kemudian yang arah ke kanan banyak, berarti kita gunakan yang paling kanan sebelum yang arah ke kiri, yaitu yang ini pertemuannya. Maka HP-nya adalah HP sama dengan X, di mana X di mana akar 3 kecil dari X kecil dari 2. Berarti ini merupakan jawaban untuk yang nomor 4. Oke. Kalau untuk yang nomor 4. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Tulis pertanyaannya, nanti insya Allah akan kita bahas secara mendalam mengenai logaritma ataupun bentuk-bentuk soal lainnya. Baik, di sini ada satu soal, di mana soalnya itu 1/3 log 3x kuadrat ditambah x kecil dari 1/3 log 8 dikurang x. Jadi teman-teman semuanya boleh mencoba mengerjakan soal latihan ini untuk melatih kemahiran kita mengenai pertidaksamaan logaritma. Jadi kalau teman-teman udah mencobanya, silahkan ditulis di kolom komentar jawabannya. Nanti akan saya koreksi apakah jawabannya benar atau salah. Oke, silahkan dicoba. Baik, sampai di sini video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.